Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertemuan pada hari ini tentang uji hipotesa. Kita menggunakan data, semisal saja ini kita contohkan data dengan variabel ada ID, kemudian gender, lalu ada prestasi, ya. Yang mana untuk prestasi ini tipe datanya adalah skala, kemudian gender ini nominal, ya. Tentunya masih diingat ya, untuk nominal dan ordinal ini perbedaannya di mana. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesa, maka kita perlu mengenal dulu tentang teknik membaca tabelnya, ya. Jadi kita punya data yang tentunya data itu hasil dari suatu penelitian yang disebut dengan data sampel. Di sini ada beberapa tipe analisis data untuk menguji suatu hipotesa, ya. Jadi kita gunakan analyze, begitu, kemudian compare mean. Nah, di sini ada beberapa tipe, ada mean, kemudian one sample t-test, ada independent t-test, kemudian ada paired sample t-test, ya. Nah, kita lihat dulu untuk data yang kita punya. Untuk ID ini sifatnya adalah sebagai identitas, ya, bisa menggantikan contohnya saja NIM, kemudian nama, ya, kemudian nomor urut dan seterusnya. Nah, untuk prestasi ini sifatnya data skala, ya, data yang berupa angka. Kemudian gender ini ada dua jenis, yaitu dikategorikan mahasiswa dan mahasiswi, ya, atau pria dan wanita. Artinya datanya adalah data kategorikal, ya. Nah, data kategorikal itu kalau di pengelompokan SPSS ini, ya, ada dua yang disebut dengan data nominal dan data ordinal, ya. Nah, kita coba untuk konsep analisis data atau teknik analyze dengan compare mean satu sampel, ya. Nah, untuk uji satu sampel atau one sample test, atau biasanya disingkat dengan OST, ya. Untuk one sample test, ya, di mana langkahnya adalah menentukan H0 dan H1, ya. Kemudian yang kedua menentukan alfa, ya, lalu titik kritis yang ketiga, ya, titik kritis. Keempat, menghitung nilai statistiknya, begitu. Lalu yang kelima adalah mengambil kesimpulan, ya. 5 langkah ini harus kita lakukan secara urut, ya. Semisal kita ingin menguji yang pertama, ya. Oke, kasusnya ingin menguji apakah prestasi secara keseluruhan, ya, itu sama dengan 75. Nah, maka langkah pertama kita tentukan H0-nya, bahwa rata-rata prestasinya sama dengan 75. Kemudian H1-nya, rata-rata prestasi tidak sama dengan 75, ya. Nah, langkah di dalam SPSS, ya, ini kita bisa lakukan dengan melakukan di sini, ya, klik analyze, kemudian compare mean, lalu one sample test. Masukkan, ini saya tarik dulu, yang akan dilakukan tesnya. Tadi kita ingin menguji bahwa rata-rata prestasinya 75, maka prestasi ini yang kita masukkan ke dalam test value, ya, atau test variabel. Kemudian di test value-nya ini kita isikan angka yang akan kita
uji tersebut ya. Jadi di sini kita ingin menguji rata-ratanya 75, maka di sini ketikkan 75. Kemudian klik option, di sini tergantung alfanya. Kalau kita ambil alfa 5%, maka di sini 95% ya. Kalau kita ambil alfanya 10%, maka di sini 90%. Ini kita ambil alfa yang general yang biasanya digunakan 5% ya. Kemudian di sini klik OK. Maka muncul di output ya, di kolom output. Di sini ada one sample test, isinya adalah N-nya berapa, total datanya. Di sini ada 44. Ini ya, N-nya 44, rata-ratanya 70,55. Ya, mahasiswa ataupun mahasiswi belum ada pembeda. Standar deviasi atau penyimpangannya 15,5. Ya, lalu standar error min-nya 2,344. Nah, ini adalah ukuran dari data itu sendiri atau karakteristik dari data itu sendiri. Nah, tadi kita ingin menguji H0, H1-nya, maka dilihat dari sini ya, one sample test-nya. Ukuran apa yang digunakan untuk menolak dan menerima H0, yaitu pada nilai ini ya, sig-nya. Ya. Jika nilai sig-nya ya, jika nilai sig-nya sama dengan kurang dari alfa ya, maka ketentuannya H0 ditolak ya. Nah, di sini kita punya dari hasil bahwa nilai sig-nya sama dengan berapa? 0,064, yang mana alfanya itu sama dengan 5%. Maka di sini lebih besar atau kurang dari? Oke, lebih besar ya, karena nilai sig-nya lebih besar daripada alfa, maka di sini kondisinya H0 diterima ya. Kalau H0 diterima, ini berarti apa? Ya, kembali ke sini yang dicentang ini. Berarti rata-rata prestasi sama dengan 70 benar secara statistik. Ya, benar secara statistik artinya sesuai dengan data sampel yang kita punya. Ya, oke, silahkan selanjutnya dipraktekkan sesuai dengan data yang ada. Kemudian teman-teman mencoba mempraktekkan untuk data yang berbeda dari yang sudah dicontohkan ini. Ya, datanya bisa di-grab dari kaggle.com. Ya, sebutlah dengan kata kunci untuk data pendapatan ya, atau kata kunci untuk data nilai IPK. Ya, bisa kalian nanti download dari berbagai sumber, kemudian diolah, dibuat laporan. Oke, sekian, terima kasih untuk tutorial one sample test pada kesempatan hari ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.